Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang volume irisan bidang tegak lurus terhadap sumbu X. Pada metode sebelumnya, penampang terhadap bidang tegak lurus sumbu X itu berbentuk lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini ada irisan bidang. Irisan bidang ini tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kalau dilihat di sini penampangnya berbentuk lingkaran. Hal ini disebabkan karena diperoleh dari perputaran terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, akan tetapi kita juga bisa menemukan volume benda pejal atau solid dengan penampang yang tegak lurus sumbu X yang berbentuk selain lingkaran. Dalam hal ini bisa berbentuk persegi ataupun segitiga. Berikut ini adalah contohnya. Misalkan diketahui alas benda pejal itu berada di kuadran 1. Alasnya merupakan bidang yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 min X kuadrat per 4, sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat di sini bentuknya berbentuk parabola, ini adalah kurvanya dibatasi oleh sumbu X sama sumbu Y. Nah, di sini kita mau cari volume benda pejal. Dalam hal ini misalkan penampang terhadap bidang tegak lurus terhadap sumbu X itu berbentuk persegi. Nah, berikut ini adalah bentuk bidangnya. Ini adalah benda pejalnya. Kalau kita lihat di sini irisan yang tegak lurus terhadap sumbu X itu berbentuk persegi. Nah, ini berbentuk persegi. Nah, selanjutnya untuk menghitung volume benda pejal ini, berarti kita lakukan dengan cara mengiris benda pejal ini masing-masing. Nanti tiap irisan akan berbentuk persegi. Jadi penampang di sini berbentuk persegi. Sehingga nanti untuk mencari volume dari benda pejal, berarti kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Berarti di sini panjangnya kita asumsikan adalah 1 min X kuadrat per 4. Lalu lebarnya sama, yaitu 1 min X kuadrat per 4. Dan tingginya adalah delta X. Jadi satu irisan ini, volumenya bisa didekati dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 1 min X kuadrat per 4 dikuadratkan kali delta X. Dengan menggunakan konsep integral Riemann, yaitu penjumlahan dari beberapa irisan, maka kita peroleh volume benda pejalnya adalah integral. Kalau dilihat dari sini, dari kurva ini dia mulai dari 0 sampai 2. Maka dia jalan integralnya dari 0 sampai 2. 1 min X kuadrat per 4 dipangkatkan 2 dx. Jadi bentuk ini ada di dalam sini, delta X-nya adalah dx. Nah, ini yang akan kita hitung untuk mendapatkan volumenya. Nah, kalau kita kuadratkan yang di dalam, kita peroleh nilainya ini. Nah, kita integralkan masing-masing, dapatnya yang bawah. Kita masukin batas atas kurang batas bawah. Sehingga diperoleh volume dari benda pejal tersebut adalah 16/5. Lalu selanjutnya di sini ada contoh yang kedua. Misalkan diketahui alas benda pejal merupakan bidang yang dibatasi oleh Y sama dengan sin X dan sumbu X. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah sin X sama sumbu X. Ini daerahnya.
Nah, terus misalkan tiap irisan atau penampang terhadap bidang tegak lurus sumbu X adalah segitiga sama sisi. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil satu potong atau satu slice, berarti sisi dari segitiganya itu merupakan sin X. Sehingga karena dia segitiganya sama sisi, ini juga sin X, yang sini juga sin X. Nah, ini potongan-potongan ini yang merupakan volume dari benda pejal. Nah, sekarang kalau kita cari volumenya, berarti kita cari dulu luas dari segitiga sama sisi. Nah, di sini luas segitiga sama sisi, asumsikan sisinya adalah U. Kalau kita cari luasnya, tingginya ini alasnya, berarti luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, kita peroleh nilainya ini. Karena sisinya adalah sin X, maka volume satu irisan itu didekati dengan luas alasnya ini kali tingginya ini. Dengan menggunakan konsep integral Riemann, kita peroleh volumenya adalah ini. Integral dari 0 sampai V. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari 0 sampai V. 0 sampai V, ini nilai yang di dalam integralnya, di sininya dx. Nah, sekarang kalau kita hitung, volume ini, kita tahu bentuk sin kuadrat itu nilainya sama dengan ini, maka bentuk sin kuadrat diganti dengan ini. Nah, sekarang kalau kita integralkan, integral 1 adalah X, integral cos adalah ini. Kita masukin batas atas, dapatnya ini, dikurang batas bawah, dapatnya ini. Nah, kita peroleh nilainya adalah akar 3/8V. Oke. Ya, terima kasih.